حي على الفلاح. الحمد لله وسعت رحمته وتعالت قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين. وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk menikmati ruku dan sujud sebagai bekal utama untuk menghadapi masa mendatang. Sungguh rugi orang yang tidak mau ruku dan sujud walaupun mereka berada dalam keadaan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, disanjung orang. Selama tidak mau ruku dan sujud, mereka terancam dengan penderitaan yang abadi. Karena semua manusia pasti akan menghadapi kematian. Dan saat ini berita-berita kematian selalu dihubungkan dengan COVID-19. Terlepas berita tersebut sesuai dengan realita ataupun tidak, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga orang-orang yang meraih nikmat iman di mana saat ini sedang diisolasi, Allah berikan kepada mereka nikmat berkomunikasi tingkat tinggi dengan Allah. Mereka jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat, tapi mereka dekat dengan pencipta keluarga dan pencipta masyarakat. Apabila mereka dapat menikmati komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu mereka sedang menempuh perjalanan menuju nikmat panggilan ilahi. Apabila mereka mendapatkan kesempatan yang sangat utama mengungkapkan kalimat la ilaha illallah menjelang menghembuskan nafas terakhir, tentu mereka akan meraih nikmat panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya termasuk yang meraih nikmat panggilan ilahi saat ajal sudah menjemput kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, berilah kami nikmat mendengar panggilan-Mu ya Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hamba-hamba Allah saat ini banyak sekali ahli ruku, ahli sujud yang terpaksa harus berpisah dengan keluarga, terlepas dari apakah sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Itulah yang kita dengar, yang kita saksikan, dan kita tentunya menyadari betul bahwa saat ini bekal yang sudah Allah berikan kepada kita berupa keyakinan, pemikiran dan perasaan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Keyakinan diganggu. Mestinya kita lebih takut kepada Allah ketimbang takut kepada makhluknya, apalagi makhluk yang tidak kelihatan. Makhluknya tidak kelihatan tapi betul-betul ditakuti sekian banyak orang. Ketika disebut OTG, stres, tidak jelas, tanpa gejala, ada gejala pun tidak jelas juga.
Ini tanpa gejala saja banyak sekali orang yang stres, sehingga logikanya sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Perasaan Allah berikan kepada kita berupa rasa harap dan rasa takut, sangat bermakna bagi kepentingan hidup masa mendatang. Perasaan harap mendapatkan kenikmatan, hendaklah kita jadikan sebagai harap mendapatkan nikmat dari Allah. Rasa takut terancam bahaya, hendaklah kita jadikan sebagai takut mendapatkan ancaman Allah. Apa yang terjadi saat ini? Takut kepada makhluk yang tidak diketahui jauh lebih besar di atas segala-galanya. Terdengar kalimat jangan panik, jangan panik, tapi berita yang disebarluaskan membuat panik. Mari kita stop berita yang membuat orang panik. Sampaikan kepada masyarakat berita yang membahagiakan, yang memberikan harapan. Dan tidak ada berita yang pasti membahagiakan kecuali berita dari Allah Subhanahu wa taala. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka jannatin tajri, surga yang tidak dapat dijangkau oleh akal, oleh perasaan saat ini. Hanya kita terima dengan keimanan. Tajri min tahtihal anhar. Kalimat tajri, berlarian, jalan cepat di bawah surga. Apa yang berlarian? Al-anhar, sungai-sungai. Tentunya tidak dapat dijangkau oleh akal, namun diterjemahkan dengan mengalir. Yang namanya mengalir air, bukan sungai. Tapi itulah realita dalam terjemah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tajri min tahtiha al-anhar, bukan tajri al-miyahu fil anhari min tahtiha. Mengalir air yang ada dalam sungai berada di bawah surga. Enggak demikian kalimat Al-Qur'an. Tajri min tahtiha al-anhar. Bahasan tentang masalah akhirat, tentu keimanan yang mesti kita kedepankan, bukan akal. Akal untuk memahami kehidupan di dunia, dan sekarang akal pun tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kita harus melakukan perbuatan yang tidak kita pahami. La haula wala quwwata illa billah. Banyak sekali sekarang itu adalah perbuatan yang tidak kita pahami, tapi harus kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jelas ketika akal tidak difungsikan sebagaimana mestinya, perasaan pun sudah tergeser. Mestinya kita merasa takut akan azab Allah, takut siksa Allah, lupa takut kepada siksa Allah, karena takut kepada yang tidak jelas, tidak ada barangnya juga, tidak kelihatan. Akhirnya mempengaruhi sekali terhadap ibadah kita. Namun kita tidak boleh putus asa, karena hakikat ibadah adalah merendahkan di hadapan Allah. Dan Al-Quran menjelaskan tentang hakikat al-Islam dengan kalimat al-yawma akmaltu lakum dan atmamtu alaikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Sempurna dalam keadaan, dalam masalah kuantitas, bahwa ajaran Islam memenuhi semua keperluan umat manusia sepanjang zaman, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir nanti pas kiamat akan tiba. Itu akmal tuh, termasuk praktik ibadah. Akmal tuh bagaimana praktik salat, bagaimana mengatur barisan, bagaimana berkomunikasi dengan sesama. Kini komunikasi dengan sesama pun tidak dapat tercapai dengan semestinya. Jabatan tangan tidak boleh. Yang Rasulullah tegaskan, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak dua orang muslim tidak berlangsung dua orang muslim bertemu dan berjabatan tangan kecuali ampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Jabatan tangan pun tidak bisa dilakukan. Rasulullah SAW menegaskan, tabassumuka ala wajhi akhik sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu dengan balasan keimanan sedekah. Senyum pun tidak bisa berlangsung. Dan di beberapa tempat, walaupun tidak di seluruh masjid,
Sholat harus menjaga jarak, bahkan sampai 2 meter hanya diisi untuk 1 orang. Yang semestinya bisa diisi 8 orang, bahkan 9, hanya cukup untuk 1 orang. Secara kuantitas jelas tidak tercapai. Namun Allah tegaskan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Bila kuantitas tidak tercapai, jangan sampai tidak mencapai kualitas. Sempurnakan secara kualitatif kalau tidak mencapai kesempurnaan kuantitatif. Ada tamam, ada kamal. Akmaltu lakum atmamtu alaikum ni'mati. Dalam bahasa Arab, kalau kamal itu kesempurnaan berhubungan dengan hitungan. Bila kendaraan kursinya 10 sudah penuh, itu namanya kamilul adad. Apabila kursinya bagus-bagus, itu tam. Bila ada yang tidak bagus, itu tidak tamam. Al-Islam sempurna dalam segalanya. Namun tidak kita nikmati saat ini kesempurnaan Islam secara kuantitas, maka jangan sampai kita jauhi kesempurnaan kualitas. Caranya bagaimana? Ketika kita berhubungan dengan sesama mukmin, sesama pakai masker, jangan sekali-kali dalam kalbu ada kecurigaan dia penyebar virus. Bersihkan kalbu kita. Sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman dijaga oleh Allah. Apabila terbukti dia sakit, ya kita hindari. Apabila orang sehat masuk masjid, semua orang sehat, maka tentunya kita bersihkan kalbu kita, jangan sampai ada kecurigaan kepada sesama mukmin, sesama ahli sujud, sesama ahli ruku. Namun kenapa pakai masker juga? Kita dalam rangka membuktikan bahwa kita sebagai warga negara yang baik, menghargai orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan perintah pentingnya masker. Tapi hati-hati kalbu kita, jangan sampai tersimpan tersisa kecurigaan kepada sesama orang. Demikian juga ketika sholat di tempat yang harus menjaga jarak. Jangan sampai ketika orang mendekat kita merasa terganggu. Justru kita harus betul-betul meningkatkan kecintaan kepada sesama mukmin, sesama orang yang sujud dan ruku. Saat ini banyak sekali orang yang terganggu perasaannya, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Cinta sesama mukmin karena Allah ternodai. Berpikir rasional juga ternodai. Bahkan sampai akidah pun terganggu juga, karena takut kepada Allah terganggu atau terkuasai oleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah berikan kepada kita nikmat selamat lahir dan batin, nikmat sehat lahir dan batin, dan kita doakan orang-orang yang saat ini sedang diisolasi, termasuk isolasi mandiri yang tidak bisa ke masjid, tidak dapat melaksanakan ibadah di luar. Semoga mereka dapat menikmati komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wafallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala li wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan khianat kepada Allah. Aturan dari Allah pasti benar. Jangan sampai terganggu dengan aturan yang datang dari manusia. Kalau aturan yang datang dari manusia tidak bertentangan, kita patuhi. Bila memang bertentangan, tentunya kita diingatkan oleh Allah, jangan khianat kepada Allah. Wa takhunullaha war rasul. Jangan pula kamu khianat kepada Rasul. Aturan dari Rasul sudah jelas, dan saat aturan Rasul pun sulit untuk kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi tentunya berpikir kita lemah, perasaan kita lemah, namun masih ada jalur yang mesti kita pertahankan kekuatannya, yaitu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tertekan oleh sekian banyak berita, oleh penyakit yang mungkin sesuai dengan realita dan juga mungkin tidak sesuai dengan realita, tapi ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sia-siakan jalur menghadap kepada Allah. Allah mendengar, Allah melihat di mana kita berada, dan Allah Maha tahu apa yang saat ini sedang dihadapi oleh hamba-hambanya, baik yang hadir di masjid ini dan juga yang berada di rumah sakit atau di rumah masing-masing yang sekarang sedang rame-ramenya isolasi mandiri. Masih ada kesempatan untuk menghadap kepada Allah menjelang wafat menjemput kita semuanya. Kita semuanya pasti mati. Rakyat pasti mati, pemerintah pasti mati, polisi pasti mati, tentara pasti mati, semua pembesar pasti mati. Dan orang-orang yang bertauhid ketika dinyatakan terkena COVID, mereka mendapatkan kesempatan untuk berjuang meraih husnul khatimah karena mereka dekat dengan Allah, jauh dari masyarakat. Sementara sebaliknya, orang yang tidak rela berkembangnya Islam, orang yang tidak senang melihat kemajuan umat Islam, mereka juga akan mati, dan tentunya ditunggu dengan penderitaan yang abadi. Semoga Allah berikan kepada mereka hidayah dan taufik, agar mereka segera menyadari pentingnya menghadap kepada Allah. Hamba-hamba Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan harapan kepada Allah. Kita yakin Allah melihat. Ya Allah, kami yakin Engkau melihat kami. Kami yakin Engkau dekat dengan kami, dekat dengan saudara-saudara kami yang kini sedang diisolasi. Engkau mendengar bisikan semua hamba-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, kini kami menghadap kehadrat-Mu dengan penuh harap Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Alim, ya Alim al-ghaibi wa syahada, Rabban nas, mudhibal ba's, adhibil ba's. Allah, ishfi mardana, ishfi mardal muslimin. Allahumma Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, Tuhan kami, banyak dari hamba-hamba-Mu yang kini sedang jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat, dan mereka dekat kepada Engkau, dan Engkau dekat dengan mereka. Berikan kepada mereka, ya Allah, nikmat komunikasi dengan Engkau, nikmat dekat dengan Engkau. Bimbinglah mereka, ya Allah, untuk senantiasa memanfaatkan qalbu dan lisan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Berikan kepada mereka, ya Allah, nikmat mendengar ayat-ayat-Mu dan membaca ayat-ayat-Mu. Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu, di antara keluarga kami juga ada yang sedang dalam keadaan dirawat. Orang terdekat kepada kami ada sedang berada dalam keadaan jauh dari keluarga. Manakala ajal tidak lama lagi akan menjemput mereka. Berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan untuk mengungkapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir yang diungkapkan menjelang ajal, menjelang hembusan nafas terakhir mereka keluarkan. Dan hanya Engkau yang Maha tahu, apakah kami yang hadir di tempat ini masih ada waktu untuk bertemu lagi pada Jumat mendatang untuk salat Jumat, atau sebelum Jumat mendatang Engkau panggil kami. Rabbana, ya Tuhan kami, kapanpun, dimanapun ajal menjemput kami mohon, ya Allah, jangan Kau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan diiringi oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kami mohon, ya Allah, setelahnya kami menghembuskan nafas terakhir, Engkau berikan kepada kami nikmat mendengar panggilan-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.